Kita kembali lagi di dalam pertemuan malam Natal yang luar biasa. Setiap orang merayakannya. Dia kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, semua merayakan Natal. Semua rumah dihiasi. Dan kemana kita pergi kita lihat pohon Natal dengan segala aksesoris. Bahkan saya juga memakai t-shirt dengan Natal, aksen Natal. Karena ini hari spesial. Tapi sebelumnya, mari kita mau berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih di malam Natal kami boleh tetap membaca firman Tuhan, merenungkan apa yang terbaik yang Tuhan sedang buat dalam hidup kami. Biar kami bukan sekedar merayakan Natal secara kebiasaan, tapi ada makna-makna di dalamnya. Terima kasih singkapkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2, mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya. Lukas 2 ayat yang keempat mulai katakan, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Renungan kita seringkali kita dengar, ayat-ayat ini sudah terlalu sering kita dengar. Tapi pada saat saya membaca ayat ini, bagaimana cara Tuhan datang ke dalam dunia,
Tuhan datang bukan dalam kehebatan, kemegahan, dan kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba, di kandang yang paling hina, di tempat yang tidak pernah dianggap, bukan hotel mewah, bukan kemewahan dan keanekaragaman karena disambut sebagai raja. Enggak, dalam kesederhanaan. Kandang yang bau, yang kotor. Kemudian itu pertama. Kita juga tahu bahwa Yesus lahir di kandang, tapi juga yang datang diberitahukan di sini dalam ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-8, gembala. Gembala adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang pekerjaannya menggembalakan domba-domba atau ternak-ternak. Yang tahu berita tentang kelahiran Yesus disampaikan pertama kali kepada gembala, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Allah datang dalam kesederhanaannya, tapi juga Allah datang menjumpai yang pertama adalah gembala-gembala. Orang-orang yang biasa, yang dalam kesederhanaannya, yang tidak dengan kemegahan atau berpikir tentang kemewahan, tapi kesederhanaan. Di situ Allah datang. Kemudian yang luar biasa, berita kedatangan Kristus disampaikan kepada gembala oleh malaikat-malaikat. Wow. Kita belum pernah melihat malaikat, tapi para gembala melihat malaikat-malaikat Tuhan. Disampaikan, dinyatakan kedatangan Kristus. Dan semua persis seperti yang disampaikan oleh malaikat pada waktu gembala-gembala itu bertemu dengan Maria dan Yosef di Bethlehem. Jadi dalam kesederhanaan sekalipun Allah bisa datang. Allah membuka dirinya untuk mencari jalan keselamatan. Allah tidak memandang langsung bahwa dia harus datang kepada orang kaya dulu, atau para pejabat, atau kepada orang-orang hebat, orang-orang yang punya pendidikan. Tidak. Allah datang pertama kepada gembala-gembala. Allah memberitahukan kedatangannya kepada kesederhanaan, datang dalam kesederhanaan dan juga kepada orang-orang sederhana. Jadi orang-orang sederhana yang membuka hati, mau menerima apa saja. Dia tidak membandingkan dirinya dengan kemewahan atau apa, tapi dalam kesederhanaan dia melihat dan mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Ada nyanyian surga, ada sukacita. Hai dunia, gembiralah, ini kabar keselamatan. Karena sebelumnya bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini, 400 tahun mereka tidak pernah mendengar lagi tentang kabar tentang keselamatan. Begitu lama mereka tidak mendengar Tuhan berbicara. Tapi begitu Tuhan bicara bukan kepada orang hebat. Kepada gembala, orang yang sederhana, mungkin tidak berpendidikan. Di situ Allah datang untuk menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Siapapun kita di malam Natal ini, kita boleh melihat hanya karena anugerah Tuhan, saya boleh hidup sampai hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang indah, saya boleh dipilih untuk menjadi anaknya. Biarlah kita boleh menjadi gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk menerima pesan Tuhan. Kemudian yang saya lihat di dalam ayat ini, kelahiran Kristus yang diawali kedatangannya diberitakan oleh malaikat. Kehadiran Kristus sebagai Allah untuk menyelamatkan dunia. Tetapi kematian Kristus juga diakhiri oleh malaikat juga yang menyampaikan bahwa dia sudah tidak ada di sini, dia sudah terangkat ke surga. Jadi peran malaikat itu untuk menyampaikan kabar baik. Keselamatan yang Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan kebangkitannya juga dinyatakan oleh malaikat-malaikat. Jadi begitu luar biasanya Allah
dalam kesederhanaan tapi juga dalam kemegahannya. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biasa malam hari ini, di malam Natal ini, kita boleh membuka hati kita. Kita boleh tetap bersyukur akan anugerah Tuhan. Apapun kehidupan kita hari ini, kita percaya Tuhan punya rencana. Tuhan memberkati dan berkekuatan. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia nyatakan mujizatnya. Dia nyatakan kuasanya bagi hidupmu dan bagi hidupku hari ini. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi membuka hati kita, memberikan jalan untuk menerima keselamatan Allah. Pada saat kita menerima keselamatan Tuhan, bila damai sejahtera itu melingkupi hati kita dan kita boleh memberikan hidup kita bagi Tuhan, kita mau berdoa. Luar biasa Engkau Tuhan, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Renungan Natal yang singkat, tapi biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menyambut kedatangan kelahiran Kristus, bukan hanya sebagai bayi, tapi sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami, yang melihat hati kami, yang melihat hidup kami dalam kesederhanaan kami. Entah pangkat kedudukan apapun kami, tapi di hadapan Tuhan kami tetap seorang gembala, orang-orang sederhana yang Tuhan mau pakai. Terima kasih Tuhan, biarlah berita Natal, sukacita itu kami terima hari ini, dan di dalamnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, damai Natal memberkati kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan salam Natal. Sampai bertemu dalam pembacaan berikutnya. Shalom.